Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Windy, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 2 Pagersari, Kabupaten Temanggung. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam langkah validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Dalam kasus pertama, Rifki sedang mengikuti pelajaran matematika, namun dia tampak panik karena lupa tidak membawa buku tulis yang berisi PR. Dia tidak datang terlambat sampai sekolah pukul 6.58. Namun, ada 2 buku yang tidak dia bawa, yaitu buku matematika dan bahasa Jawa. Berikut penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas Rifki. Selamat siang, Mas Rifki. Selamat siang, Bu. Mas Rifki sering tidak bawa buku dan buku pelajaran ya? Ya, Bu. Sering tidak membawa buku pelajaran itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Mas Rifki berbuat suatu kesalahan itu manusiawi. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri dengan tidak membawa buku-buku pelajaran tersebut? Tidak, Bu. Sekarang yang terpenting kita mencari solusi dari permasalahan kita, setuju? Dan kita juga harus memperbaiki kesalahan ini. Ya, Bu, setuju. Mas Rifki sering tidak membawa buku itu, pasti ada alasannya. Kenapa sih Mas Rifki tidak membawa buku? Karena saya tidak sempat membaca jadwal tiap malam, saya bermain HP sehingga saya bangun kesiangan. Oh begitu. Lalu kira-kira tindakan ini tadi sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah kita belum? Belum, Bu. Kalau belum, kira-kira kesepakatan mana yang telah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Sangat penting, Bu, karena saya dapat melihat jadwal dan membaca buku. Betul, disiplin itu sangat penting menjadikan kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Ya, Bu, saya berusaha maafkan saya, ya, Bu. Baik nak, sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa membawa buku-buku pelajaranmu? Saya akan tidur di awal, mengurangi bermain HP dan akan memasang alarm agar bangun pagi dan bisa belajar, Bu. Bagus Mas Rifki, kamu telah menemukan cara dan solusinya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ustadz Alafid. Saya dari SDN Negeri 2 Pagersari. Terima kasih Bu Guru. Saya sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari tindakan yang saya lakukan, yaitu tidak membawa buku-buku pelajaran. Saya harus mengurangi bermain HP dan bangun lebih awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua.
Dalam kasus kedua, Theo tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya yang bernama Iqbal, sehingga dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi gaduh dan membuat proses pembelajaran menjadi terganggu dan kurang kondusif. Berikut penyelesaian permasalahannya dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Theo. Selamat siang Bu, Ibu manggil saya. Iya Theo, Theo baik-baik saja kan? Alhamdulillah Bu, ada apa Ibu manggil saya? Begini Theo, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas, katanya Theo harus bertengkar dengan Iqbal. Kenapa? Iya Bu, benar saya kesal sekali dengan Iqbal. Tiap hari dia selalu mencetak pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga sering dicontek. Oh begitu ya, wajarlah kalau Theo marah dan kesal. Kalau Ibu di posisi Theo, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang Theo lakukan terhadap Iqbal? Saya marah-marah Bu, tanpa sadar saya melepet gurunya Iqbal. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, saya diam saja. Sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi Iqbal hanya mencontek, tidak mau usaha sendiri. Ya wajarlah, kamu merasa marah karena pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Iqbal. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti memukul misalnya. Kalau menurut Theo, dengan merobek bukunya Iqbal, kira-kira sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Bu, Menurut Theo, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar dengan merobek bukunya Iqbal? saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Baik, menurut Theo, menghargai sesama teman itu penting tidak? Penting sekali. Kalau menurut Theo itu penting, tindakan apa yang akan Theo lakukan pada saat emosi atau marah? Yang pastinya harus lebih sabar lagi Bu. Theo bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, saya siap memperbaiki masalah ini. Karena Theo sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Theo lakukan untuk kedepannya? Yang pastinya saya harus sabar dan menahan amarah, dan misalkan ada teman yang mencontek, akan saya laporkan kepada guru kelas. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi, Theo lain kali kalau ada teman yang mencoba tugasnya Theo, jangan langsung marah. Tapi Theo lakukan dengan melapor kepada guru kelas atau guru mata pelajarannya. Karena masalah ini sudah selesai, jadi Theo boleh kembali ke kelas dan harus tetap semangat ya. Ya Bu. Jangan diulangi lagi. Ya Bu, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Deliana dari SD Negeri 2 Pagasari. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya, dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat.